Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Jahara dari kelas 2A, NPM 24140016. Mata kuliah Konsep Dasar Perangkat Pembelajaran, dosen pengampu Monica Teresia, MPD. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit ringkasan dari catatan saya untuk materi yang akan dipresentasikan oleh teman sekelas saya pada besok hari tanggal 11 bulan 2 2025, di mana judul materinya adalah Sejarah Perkembangan Kurikulum di Sekolah Dasar. Baiklah, mari kita mulai materinya. Baiklah, sebelum membahas sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar, sebaiknya kita harus terlebih dahulu tahu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rencana pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diperlakukan pada tahun 1947. Pada awalnya, kurikulum di Indonesia lebih fokus pada karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Namun, seiring perkembangan zaman, kurikulum di Indonesia juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan global. Berikut ini adalah sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. 2. Kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Dan 3. Kurikulum 1964. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang lebih komprehensif atau menyeluruh. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan materi pembelajaran. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri. 8. Kurikulum 2004. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang lebih fokus pada pengembangan kompetensi. 9. Kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang lebih integratif. Kurikulum ini mengintegratif berbagai aspek perkembangan siswa, baik akademik maupun non-akademik. Dan yang ke-10 dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang kita gunakan pada saat ini. Kurikulum ini diluncurkan pada tahun 2022 sebagai dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang berfokus pada siswa berkembang. Kurikulum di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Kurikulum di Indonesia sendiri akan terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Kurikulum juga memiliki berbagai fungsi, di antaranya yaitu sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, 3. Sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan, 4. Sebagai alat untuk mengembangkan potensi siswa, dan yang kelima adalah sebagai alat untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Saya rasa cukup sekian tugas video saya pada hari ini. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan materi yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.